tanya tadi itu, Yodewave dengan Allah, dan juga yang kedua itu nubuatan, itu paling panas itu. Aku bilang itu kalau misalkan ketika oten gitu kan, contoh ketika berdebat gitu kan, lagi panas-panasnya, bla 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 bla, gitu kan. Nah nanti otennya bilang, Yesaya pasal 7:14, Immanuel untuk Yesus. Yesaya 95, Raja Damai, Pangeran Tuhan yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, itu untuk Yesus. Nah kita umat Islam kan langsung satu suara gitu kan, oh nggak bisa. Itu kan kitabnya orang Yahudi. Jadi harus pakai pemahamannya orang Yahudi dong. Nah ketika cek di tafsir ternyata Yesaya 7:14, Yesaya 95 itu Yesaya 7:14 merujuk kepada Maher Salal Hasbas. Yesaya 95 merujuk kepada Hezekiahu. Karena menggunakan tafsir kan. Sebab kenapa? Yang berhak memberikan argumentasi, memberikan statement, pengarahan, maksud dari ungkapan-ungkapan yang baik tersirat maupun tersurat dalam Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, itu kan orang Yahudi karena memang itu otoritasnya mereka. Sebagaimana pula Al-Quran yang bisa memberikan penyampaian narasi statement terhadap informasi yang terdapat dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, itu kan orang Islam. Sebab kenapa? Al-Quran otoritas kepemilikannya orang Islam. Nah kenapa ketika sekarang gini, ketika masuk dalam tahap nubuatan gitu kan, kok tiba-tiba pura-pura buta dalam tafsirnya orang Yahudi. Seperti contoh, Yesaya pasal 42, pasuk 1, mengatakan, Hen afdi etmach bo bekhiri rattan nafsi, natati rohi alaf mispat legoyim yotti. Inilah hambaku akan aku kekal. Ya, yang akan aku pegang. Inilah hambaku yang akan aku pegang, yang akan aku dukung. Aku akan memberikan rohku dan akan kucurahkan rohku dia terhadapnya. Dan aku akan memberikan hukum-hukumku dan dia akan mewartakan hukum-hukum tersebut kepada bangsa-bangsa goyim. Kan gitu kan? Nah, nanti kata etmach dalam bahasa Ibrani dicocokmologikan dengan surat As-Saff ayat ke-6 dengan kata Ahmad. Wa mubassiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kalau misalkan cocokmologi berarti Al-Quran salah kutip. Berarti logikanya, konsekuensinya kita harus tip X. Bukan wa idz qala Isa bin Maryam, tapi di tip X. Bukan wa idz qala Isa bin Maryam, tapi wa idz qala Yesaya bin Amos. Itu baru bisa benar. Sebab kenapa? Ya siapa suruh kita mengutip dari Yesaya. Sedangkan dalam Al-Quran itu yang berbicarakan Nabi Isa, bukan Yesaya. Kan begitu. Cuma ada embel-embel kata etmach dicocokmologikan dengan kata Ahmad. Ahmad dalam Al-Quran itu sebagai proper name, nama orang. Sedangkan etmach itu bukanlah nama orang. Etmach itu dalam bentuk po'alim. Soeb, apa itu Pak? Kita bahas Keluaran 13 Soeb. Tapi nanti aja. Ya nanti, karena 1 jam lagi aku udah. Ya nanti aja, kapan-kapan. Nah itu dia. Rabi-rabi. Nah sekarang gini, contoh misalkan. Nah ketika Bang Uci lagi debat. Nah contoh gini. Sekarang Bang Ucil misalkan contoh ya, anggaplah ke Oten, kita lagi debat gitu kan. Terus aku mencoba masuk ke Al-Quran. Aku mengatakan bilang gini, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Inna Allah yubasyirki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Terus saya cocok melogikan dengan Yohanes pasal 1 nomor 1 dalam bahasa Arab. Fil bada'i kanal kalima wal kalimatu kana indallah wal kanal kalimatumlah. Yohanes pasal yang pertama nomor yang pertama. Secara akar kata kalimat minhu dengan kalimat tumlah itu sama akar katanya. Terus aku bilang, nah berarti Al-Quran membenarkan statementnya perjanjian baru. Karena Nabi Isa
adalah sang firman itu sendiri. Innallah yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu bi kalimatin minhu kalam fil badai kanal kalimah kalam wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Sama itu akar katanya. Terus aku bilang ke Bang Ucil, Al-Qurannya Bang Ucil membenarkan Tuhan saya dong, Tuhannya Yesus dong. Perasaannya Bang Ucil selaku umat Islam gimana? Terima nggak? Nah itu dia. Gitu. Logika berjalan, perasaan bermain. Gitu. Memang aturan mainnya tidak seperti itu. Aturan mainnya tidak seperti itu. Ada aturan mainnya. Jadi kalau nggak mau Al-Quran digoreng-goreng sembarangan, kita pun juga masuk ke kitab mereka, jangan goreng-goreng kitab mereka. Gunakan bagaimana otak mereka tuh memahami kitab mereka seperti apa. Supaya kita lebih fair. Begitu. Nanti bakal diketawain gitu kan, katanya agama paling benar. Katanya inna dina inna wal Islam. Kok masih ngemis-ngemis di kitab kita? Coba, malu nggak? Itu dia. Itu karena apa? Karena nggak belajar. Gitu. Kenapa kayak seperti itu sampai sekarang masih ada? Karena apa? Karena nggak belajar. Malamnya main Mobile Legend, besok pagi tinggal buka Google. Yohanes pasal 17:3, Yesus bukan Tuhan, langsung jadi ustadz, naik pangkat. Nah, kata Muhammadim dalam Kidung Agung 5:16, contoh. Sekarang nanti Bang Ucil bisa dicek pada surat Al-A'raf, surat ke-7 ya, ayat 157. Walladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ada beberapa item di situ, ada dua, Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Al-A'raf ayat 157. Nanti dicek. Nah, kurang lebih punya seperti ini karena saya enggak terlalu hafal. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kurang lebih seperti, saya enggak hafal, saya hafal di depannya doang. Yang jelas pada surat Al-A'raf ayat 157. Di situ ada dua item yang Al-Quran sebutkan, Taurat dan Injil. Nah, kalau misalkan landasan pemahaman kita merujuk kepada Kidung Agung ini bahasa Ibrani Shir Hashirim. Shir Hashirim masuk dalam kategori kelompok klasifikasi kitabnya Ketuvim. Dari kata kataf, imbuhan yim di situ sebagai penanda jamak. Jadi kumpulan tulisan-tulisan suci. Kata Ketuvim. Nah, Kidung Agung bukan Taurat, Kidung Agung pun bukan Injil. Kalau landasan pijakan kita merujuk kepada Kidung Agung, otomatis kita udah menabrak Al-Quran. Berarti kita secara tidak langsung memberikan pengarahan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu salah. Al-Quran cuma memberikan informasi cuma dua item di situ, Taurat dan Injil. Sedangkan Kidung Agung, Shir Hashirim itu bukan Taurat, bukan Injil. Dan juga mengatakan nama Nabi Muhammad itu bukan, dan juga Kidung Agung itu kan kitabnya Nabi Sulaiman, bukan kitabnya Nabi Isa. Ya kan? Nah, berarti surat Al-Quran surat As-Saff ini salah kutip lagi. Nanti kita tip X lagi, bukan wa idz qala Isa bin Maryama. Di tip X lagi, wa idz qala Sulaiman bin Daud. Fatalnya di situ, Bang Ucil. Nah, udah Bang Ucil udah paham entah. Nah, sekarang kalau Bang Ucil udah paham. Sekarang kalau Bang Ucil udah paham, nanti kalau besok-besok kalau ada yang soal nubuatan, Bang Ucil aja yang terangkan, jangan aku lagi. Gitu. Saya menolak bukan berarti saya nggak ada dasar. Saya menolak dasarnya data dan dasarnya ada. Logikanya ada.
Nah, itu nanti kalau jadi besok-besok kalau Habib, kalau orang sok-sokan kayak gitu Bang Ucil saya terangkan ke mereka lah. Saya udah enggak terangkan. Gitu. Habib, Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz. Sekarang Bang Ucil udah paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu bekhair, Bang Mandir, bekhair Bang Mandir. Alhamdulillah kur bi khair, Bang Teropong.